warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Rasanya kita baru meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan. Ini artinya bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal. Namun memaknai daripada akhir Ramadan yang ini, maka marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan introspeksi untuk kita. Siapakah kita? Apakah kita adalah orang yang beriman atau bukan? Karena pada dasarnya bulan Ramadan adalah bulan untuk berseminya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena memang panggilan untuk berpuasa di bulan Ramadan itu adalah hanya Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tanpa adanya iman di dalam diri kita, hanya ada Islam saja yang ada di dalam diri kita, maka Islam saja tidak cukup untuk menikmati indahnya Ramadan. Oleh sebab itu maka iman adalah modal utama untuk kita bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Karena yang hanya keimanan di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa adanya iman, Ramadan itu hanya adalah sebagai sebuah beban. Tanpa adanya iman di dalam dada, maka puasa di bulan Ramadan itu hanyalah suatu penyiksaan yang hanya menahan diri kita dari lapar dan haus. Tetapi dengan iman, maka dengan nikmat kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan iman kita mampu menghidupkan malam-malam Ramadan dengan melakukan qiyamul lail, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sahabat Nabi Utsman bin Affan sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa ketika hati kita bersih, maka kita akan senantiasa tidak pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan diturunnya Al-Quran, maka senantiasa kita berusaha untuk memaksimalkan diri kita, mengisi waktu kita dengan memperbanyak Al-Quran. Di hari lain kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap huruf yang kita baca saat membaca Al-Quran adalah dengan 10 kebaikan. Oleh sebab itu maka ketika kita membaca alif lam mim, maka yang satu huruf tetapi 3 huruf. Yang satu hurufnya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Tetapi di bulan Ramadan satu huruf itu bahkan Allah memberikan lipat-lipatan ganda daripada pahala yang diberikan kepada kita yang melaksanakan atau yang sering membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Oleh sebab itu maka karena bulan ini adalah syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an, bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang diturunkannya Al-Quran, maka mari kita mengisi Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan hendaknya kita maknai sebagai bahan introspeksi bagi kita, karena bulan Ramadan pada dasarnya adalah sebuah bulan pendidikan. Apa artinya? Bahwa di dalam bulan Ramadan kita senantiasa melakukan segala amal perbuatan yang mampu kita lakukan, asalkan itu adalah perbuatan baik, maka kita berusaha untuk melaksanakan. Oleh sebab itu maka setelah keluar dari Ramadan nantinya kita berharap pada saat bulan Syawal, saat kita mulai memasuki bulan Syawal, maka jangan sampai kita meninggalkan apa yang kita pernah lakukan di bulan Ramadan. Karena adalah orang yang hanya mengenal Allah dengan hak-haknya itu hanya di bulan Ramadan. Kemudian di luar bulan Ramadan dia meninggalkan tanpa beban dan seterusnya. Kemudian memaknai akhir Ramadan ini kita kembali kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ketika masih menjabat sebagai khalifah, ketika memasuki daripada akhir Ramadan, beliau menginstruksikan kepada seluruh daerah kekuasaannya untuk senantiasa memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah di amal soleh yang bisa mendapatkan syafaat. Karena apa? Karena banyak puasa yang kita lakukan ternyata banyak bolongnya. Karena apa? Karena lisan kita yang tidak terjaga. Oleh sebab itu maka makna kemenangan
kemenangan kita nanti di bulan Syawal adalah kita mampu untuk menjaga aktivitas di bulan Ramadan itu, kemudian kita jaga terus sampai di luar bulan Ramadan. Itulah makna pendidikan yang harus kita maknai di dalam bulan Ramadan yang kita jalani saat ini. Karena Allah tidak ada makna yang dalam yang harus kita tanam di dalam bulan Ramadan kali ini. Memang Ramadan yang akan datang. Akan banyak lagi Ramadan di akhir zaman, tetapi belum tentu Ramadan yang akan yang datang di kemudian hari itu untuk kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu ajal kita akan kapan datangnya. Oleh sebab itu, maka mumpung ada masih kesempatan kita untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, maka mari kita memaksimalkan seumur kita untuk melakukan yang terbaik, terutama di akhir daripada 10 terakhir di bulan suci. Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh bahwa ketika 10 Ramadan terakhir tiba, beliau sudah melakukan mengencangkan sarungnya. Artinya bahwa beliau tidak lagi mendekati istrinya selama 10 hari bulan Ramadan. Itu adalah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memasuki bulan 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Oleh sebab itu, maka itu adalah pelajaran yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita berusaha untuk mengikutinya. Karena apa? Karena apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itulah yang terbaik untuk kita laksanakan. Kemudian ada perlu yang harus disampaikan juga bahwa saat kita nanti memasuki bulan Idul Fitri, maka makna Idul Fitri yang sesungguhnya itu adalah dalam arti bahwa kita sudah berhasil melewati Ramadan, kemudian ketika kita keluar dari Ramadan, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka salah anggapan dari sebagian orang yang mengatakan bahwa Idul Fitri itu adalah dengan memakai pakaian yang baru. Idul Fitri itu dimaknai sebagai kita memasuki Idul Fitri dengan fitrah yang baru, dengan keadaan yang suci, bersih, karena sebab kita sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka apa yang kita pelajari dari Ramadan untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa menjaga amal di bulan suci Ramadan itu dengan maksimal, maka di akhir Ramadan, kemudian nanti setelah memasuki bulan Syawal, kita selalu menjaga keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus istiqomah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala itu hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal kita datang menjemput. Artinya bahwa tidak ada istirahat bagi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal kita datang menjemput. Oleh sebab itu, maka suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya oleh seorang muridnya. Beliau berkata bahwa, wahai Imam, mata rohah, wahai Imam, kapan seseorang itu sebetulnya istirahat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Ahmad beliau menjawab bahwa istirahat yang sesungguhnya bagi seorang muslim ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika salah satu dari kakinya itu memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika kita masih hidup di dunia ini adalah tempat kita untuk memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak ladang amal kita untuk kita persiapkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka ketika kita membaca ayat fa idza faraghta fansab, apabila sudah lewat waktu senggang, maka kita menafsirkan ayat fa idza faraghta fansab dengan mengatakan bahwa apabila kamu sudah melakukan amal-amal yang baik, salat-salat wajib, maka lakukanlah salat-salat sunat. Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkan fa idza faraghta fansab dengan mengatakan bahwa apabila kamu sudah melakukan sholat, maka lanjutkanlah dengan berdoa. Artinya itulah aktivitas yang diharuskan kepada seorang muslim ketika dia sudah selesai melakukan satu perbuatan, maka sambunglah perbuatan yang lainnya dengan perbuatan baik yang lain. Yang mana perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang muslim itu adalah kontinu sifatnya, artinya terus menerus. Kenapa demikian? Karena tadi alasan ketika kita sudah keluar dari Ramadan itu diperintahkan untuk selalu istiqomah. Makna istiqomah di sini adalah karena istiqomah merupakan perjuangan seorang muslim. Artinya bahwa
istiqomah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika dia melaksanakan ibadah itu adalah perjuangannya untuk menuju kepada husnul khatimah. Di setiap doa kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Wahai Allah, matikanlah kami dengan husnul khatimah. Oleh sebab itu maka doa itu senantiasa harusnya kita mengikuti dengan perbuatan yang baik. Artinya percuma kita berdoa tetapi dengan hanya di lisan saja kita berdoa tanpa mengikutinya dengan perbuatan yang baik. Oleh sebab itu maka doa yang senantiasa kita panjatkan itu akan sangat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengikutinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sampai dengan akhir ajal kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an bahwa hendaklah kamu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajal waktu menjemput. Kemudian kenapa kita harus istiqomah setelah kita keluar dari Ramadan nanti atau ketika kita memasuki bulan Syawal nanti? Karena memang istiqomah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali kamu mati di dalam keadaan husnul khatimah. Artinya mati dalam keadaan iman. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada tawaran lagi bahwa setelah kita keluar dari Ramadan kemudian kita lepas dari kewajiban, kemudian merasa sudah tidak berkewajiban untuk menjaga amal baik. Justru setelah kita keluar dari Ramadan, maka amal baik yang kita sudah pelajari di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan pendidikan bagi kita, maka hendaklah kita apa yang kita pelajari di bulan Ramadan itu kita maksimalkan aplikasinya di luar bulan suci Ramadan. Karena itulah makna sesungguhnya kemenangan yang diraih oleh seorang muslim ketika dia berada di bulannya yang berhak untuk bergembira untuk menyambut dari datangnya Idul Fitri, yaitu bagi orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah lalu. Karena ketika dia sudah melaksanakan puasa Ramadan, menghidupkan malam bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari Ramadan memasuki bulan Syawal, maka keadaannya dia seperti bayi yang sudah baru lahir, atau seperti bayi yang sudah terlahir dari ibunya. Artinya dia keluar dalam keadaan suci tanpa ada kotoran dan dosa. Oleh sebab itu maka sekali lagi kami ingatkan untuk kita laksanakan bersama-sama. Mari kita senantiasa menjaga amal kita di akhir Ramadan ini sampai kita masuk di bulan Syawal, sampai akhir hayat kita untuk senantiasa menjaga keistiqomahan di dalam melaksanakan perbuatan yang baik yang senantiasa kita istiqomahkan untuk kita laksanakan, baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan selanjutnya di luar bulan suci Ramadan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum kami mengakhiri daripada ceramah singkat ini, saya atas nama Koordinator Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Labuan Badas mengucapkan minal aidin al faizin al maqbulin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.